Bapa, biarlah pernyataan ini menjadi kenyataan. Firman jadi daging. Hanya Engkau yang dapat Tuhan mengaplikasikan semua yang Kau janjikan. Dan apa yang kami dengar pada hari ini menjadi kenyataan dalam hidup kami. Mampukan kami menikmati akan kuasa kebangkitan-Mu. Karena Engkau sudah bangkit. Engkau mengalami kemenangan yang membuat kami dalam hidup kami tidak pernah kalah. Kami akan menjadi lebih dari pemenang. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Biar pada hari ini Engkau bangkitkan iman kami. Engkau beri semangat yang baru. Engkau beri iman yang teguh. Untuk dapat mengatasi semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan sama-sama. Amin. Saudara, hari ini saya sampaikan juga selamat Paskah ya. Karena kemarin pada saat saya sedang berdoa, saya bilang Tuhan, Paskah seharusnya sudah kemarin. Saya bilang begitu ya. Sudah sebentar kita sudah merayakan hari Minggu. Tapi ternyata saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan katakan begini, nak, Paskah itu sampai hari Senin loh. Katanya gitu. Jadi kalau dihitung 3 hari, jatuh hari ketiga itu Senin. Jadi untuk orang Yahudi, Senin itu masih Paskah. Ya. Senin itu adalah hari yang sangat luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang the power of resurrection. Ya. Jadi benar-benar ada kuasa di dalam kebangkitan. Saya percaya saudara seringkali mendengar tentang apa yang dinamakan dengan kuasa kebangkitan. Buat saudara yang sudah lama menjadi Kristen, itu setiap tahun kita merayakan. Sejak kecil mungkin ya. Sejak kecil kalau namanya Paskah itu identik waktu kecil ya dengan telur ya. Jadi kalau waktu kecil itu wah senang sekali. Apalagi mulai ada lomba-lomba dan sebagainya. Tapi hari ini kita mau belajar mendalami sebetulnya. Dan saya mengajak saudara untuk tidak sekedar mendengar. Ya, tapi benar-benar mengerti dengan pengertian. Lalu kita mendengar, lalu iman kita menjadi timbul. Dan iman kita menjadi timbul, lalu kita menjadi percaya dengan iman yang Tuhan anugerahkan. Sampai saudara dan saya itu mengalami. Ya, mengalami apa arti kuasa kebangkitan. Jadi kalau sekedar hanya mungkin saudara sudah 40 tahun, 50 tahun jadi Kristen ya. Dikatakan kamu Kristen, ya sudah lama, sudah dibaptis, sudah. Lalu sudah berapa kali ikut dalam Paskah, wah sudah tidak terhitung. Ya. Karena Paskah bisa dirayakan di sini, di sana, dan di sini, dan di sana. Tapi kalau saudara hanya sekedar sampai secara teori, saudara dan saya menjadi orang Kristen yang termalang. Ya. Karena saudara hanya melihat kulitnya saja. Gak pernah mengerti sebenarnya ada kuasa di dalam kebangkitan. Ada kuasa di dalam kebangkitan. Masukin dalam pikiran kita ya. Katakan sebelahnya, ada kuasa dalam kebangkitan. Ya. Ada kuasa di dalam kebangkitan. Ya. Jadi itu masukin dulu. Ada kuasa di dalam kebangkitan. Bukan sekedar teori. Hari ini kita dibukakan bahwa sebetulnya ada kuasa yang luar biasa di balik daripada kebangkitan Yesus. Saudara, kita tahu Yesus bangkit ya dari kematian supaya kita dibebaskan. Ya. Yesus bangkit, jangan ditayangkan dulu ya. Yesus bangkit karena supaya kita itu
dibebaskan. Ya. Masukin di otak kita. Yesus bangkit supaya saya menjadi bebas. Tapi berapa banyak saudara dan saya sudah berapa tahun jadi Kristen, kita tetap masih ada dalam belenggu. Jadi hari ini kita akan belajar mendalami ya. Sebab kuasa ini, kuasa Tuhan yang membebaskan saudara dan saya itu tidak pernah berubah. Firman Tuhan mengatakan dulu, sekarang dan selamanya Yesus tidak pernah berubah. Kuasanya tetap berlaku dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kita sering kali nyanyi juga tentang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Tapi sebetulnya saudara tuh gak ada kebebasan. Cuma mulut saja yang ngomong. Ya. Diajak nyanyi sih sama pemimpin pujian. Tapi sebenarnya gak pernah ngalami apa arti kebebasan yang sebenarnya. Masih dibelenggu. Ya. Masih belum bebas. Masih belum bisa lepas dari semuanya. Sedangkan Yesus sudah membebaskan saudara. Seperti ya, kalau di rumah saya kan banyak saudara yang punya anjing ya. Anjing itu di kandang. Nggak bebas kan dia. Saat kita buka kandang itu sebenarnya kita kan nggak bisa ngomong sama anjing kan. Karena anjing nggak ngerti bahasa manusia. Tetapi kalau kita ngomong kamu wis bebas loh. Tuh pintu sudah terbuka. Ya. Kamu bebas, kamu bisa keluar dari kungkungan ini. Kamu bisa lari-lari, kamu bisa apapun di luar daripada kebebasan kamu. Tapi kalau misalnya anjing itu nggak mau keluar, ya, sebenarnya salahnya siapa? Salah anjing itu kan. Saudara dan saya itu bukan saya mengatakan bahwa saudara anjing ya, tapi itu gambaran. Kalau saudara itu sebenarnya secara teori saudara itu sudah dibebaskan, tapi saudara masih senang dengan belenggu-belenggu itu. Hari ini kita akan belajar ya. Bahwa Tuhan itu memberitahukan kepada saudara ada kuasa kebangkitan yang melebihi dari semua dan semua yang saudara dan saya alami saat ini. Hari ini kita belajar banyak sekali sebenarnya kuasa kebangkitan. Tapi saya akan membahasanya 3 hal. 3 hal tentang kuasa kebangkitan. Sebenarnya apa yang akan terjadi dari Yesus itu sebenarnya Bapa itu sudah memberikan gambaran. Tuhan itu sudah memberikan gambaran yang jelas bakalnya akan terjadi seperti ini. Nah, kita lihat bahwa Paskah awal pertama kali itu diadakan pada masa zaman bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. Dikatakan mereka keluar dari perbudakan. Nah, sebenarnya Paskah itu adalah dilepaskan saudara dan saya dari perbudakan. Saudara tahu arti perbudakan? Perbudakan itu adalah saudara tidak bebas. Saudara ada di bawah kungkungan orang. Saudara di bawah perintah orang. Itu namanya budak. Ya. Nah, sebenarnya Paskah awal pertama kali itu pada saat Tuhan melepaskan bangsa pilihannya dari perbudakan. Karena pada waktu itu 350 tahun bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan diperbudak. Dan waktu itu Tuhan katakan kamu bebas. Kamu bebas secara rohani dan juga secara jasmani. Karena mereka tidak tinggal di Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Dan berarti secara manusia dia juga sudah keluar. Ya. Kita akan baca di dalam Keluaran 12 ayat yang ke-12. Dikatakan bangsa Israel itu dilepaskan dari maut. Sebab pada malam itu
Aku akan menjalani tanah Mesir, kata Bapa Tuhan Allah. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini awal pertama kali ya. Awal pertama kali rencana Tuhan untuk pembebasan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Sekali lagi ya. Apabila, ini janji ya. Apabila Tuhan melihat tanda darah itu, maka Tuhan akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Janjinya luar biasa kan? Hanya karena darah. Dan saat ini saudara dan saya bukan orang Yahudi, bukan bangsa pilihan Allah. Tetapi oleh karena kita percaya dengan darah Yesus, ya, ini pengertian yang saudara harus tangkap. Ya. Kita memang tidak merupakan bangsa pilihan. Tetapi oleh karena saudara dan saya percaya kepada Yesus, dan saudara dan saya sudah seringkali diceritakan bahwa Yesus Kristus itu mati mengeluarkan darah di atas kayu salib, betul kan? Mati kan? Darahnya itulah sebagai suatu tanda di mana jikalau Bapa itu melihat darah yang ada dalam diri kita, maka saat Tuhan lewat, ya Tuhan lewat dimanapun juga kita berada, pada saat Tuhan lewat dikatakan, saat Tuhan lewat dikatakan jadi tidak akan ada tulah kemusnahan. Tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah saudara dan saya apabila Tuhan menghukum dunia ini. Jadi pada saat dunia akan dihukum, saat ada tanda darah dalam hidup saudara dan saya, karena saudara dan saya itu terima Yesus, ya, maka begitu lewat, begitu lihat tanda darah itu tidak dimusnahkan. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalian ini saudara dan saya harus percaya penuh. Tidak sekedar teori, tapi ini janji Tuhan yang luar biasa. Contoh misalnya, saudara ada di tempat ini semua. Ya. Ada tulah. Ya. Sedang ada sesuatu bahaya luar biasa. Tapi karena ada suatu tanda. Ada kartu. Ya. Kalau contohnya sekarang misalnya, saudara itu punya tiket. Ya. Kalau saudara punya tiket, ya, saudara naik kereta api, sudah punya tiket. Boleh masuk nggak? Boleh. Tiketnya itu adalah darah Yesus. Begitu darah Yesus, saudara bisa. Kalau saudara pulang ke surga, ditanyain tiketnya mana? Ada darah Yesus. Saudara bisa masuk. Tidak dimusnahkan. Ya, jelas ya. Jadi saya berdoa saudara itu punya iman. Percaya penuh, beriman. Oh kalau gitu aku tidak bakal dimusnahkan ya. Kalau Tuhan datang, aku tidak dimusnahkan. Karena pasca awal pertama kali Tuhan membebaskan dari belenggu dosa.
begitu Yesus Kristus, maka saya dibebaskan dengan tanda darah Tuhan Yesus. Nah, ada 3 hal dari kuasa kebangkitan. Apa itu? Yang pertama, kuasa kebangkitan itu memberikan damai sejahtera. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Sebetulnya manusia sekarang ini yang dibutuhkan apa sih? Damai sejahtera. Memang setiap orang perlu duit, saudara. Ya, ada orang ngomong gitu, ya nggak punya uang gimana bisa seneng? Ya. Sebetulnya tidak sedikit orang kaya yang punya kekayaan luar biasa tetap tidak punya damai sejahtera. Buat apa? Punya uang banyak ya, sakitnya macam-macam, punya pabrik gula, ya, tahu ya, diabetes, punya darah tinggi, ya, punya sakit ginjal, punya ini macam-macam. Buat apa punya uang banyak? Toh tidak bisa menikmati. Mau makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Di mana ada kebebasan? Jadi sebetulnya setiap manusia, anak kecil sampai orang tua butuhnya apa? Damai sejahtera. Betul? Ya. Yang dibutuhkan manusia itu sebetulnya damai sejahtera. Tidak punya uang sekalipun, kalau ada damai dalam hati, itu ya makan sama ikan asin pun rasanya enak. Betul nggak? Tapi kalau kamu punya sakit penyakit, gak boleh makan ini, gak boleh makan itu ya. Jadi makannya sama Pak, gak boleh makan pakai garam. Ya rasanya kayak apa? Duitnya banyak. Gak bisa ada damai sejahtera. Jadi sebetulnya setiap manusia itu yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan saat Yesus bangkit. Kita akan baca. Dari ini Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19 saya ya dikatakan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara, saya ingin mengajak saudara ini sekarang lagi bayangkan ya. Yesus ditangkap. Lalu Yesus dibunuh, mati di atas kayu salib. Murid-muridnya semuanya nyebar kemana-mana, ketakutan. Murid-murid saat itu ketakutan. Karena apa? Mereka takut ditangkap juga. Mereka takut juga disalib. Mereka takut juga dimasukkan penjara. Ketakutan. Dan saat itu dikatakan murid-murid itu kumpul di suatu tempat. Rumahnya pintunya dikunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Takut. Ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang dibutuhkan murid saat itu apa? Damai sejahtera. Betul? Ya. Muridnya gak butuh yang lain. Dia gak bisa ngelihat Yesus lagi. Yang dibutuhkan apa? Damai sejahtera. Nah, Yesus tahu gak? Tahu. Yesus sangat tahu bahwa murid-muridnya itu penuh dengan ketakutan. Yang dibutuhkan damai sejahtera. Kekhawatiran. Ya. Saudara, saya yakin dalam hidup saudara semua yang ada di tempat ini, ya, pernah tidak ngerasa khawatir? Bukan pernah, sering, betul? Sedikit sakit, jangan-jangan aku kena, ya, kena pandemi sekarang. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Tiba-tiba misalnya saudara, hujan gede, wah, siapa tahu ternyata nanti banjir. Dengar misalnya
pemadam kebakaran. Nguing, nguing, nguing. Siapa ya yang kebakarannya? Ada rasa ketakutan. Dengar berita ya di medsos itu mempengaruhi rasa kekhawatiran di mana-mana. Bukan sekedar itu, kalau lagi pikiran keadaan suaminya enggak benar, istrinya enggak benar, anak-anaknya enggak benar. Semua rasa ketakutan dan kekhawatiran ada. Ada rasa ketakutan. Sakit enggak sembuh-sembuh. Kontrakan habis. Mau tidak mau kemana. Itu pun yang dinamakan ketakutan. Ya. Saudara, tapi firman Tuhan katakan, apapun saat ini yang saudara hadapi, kuasa kebangkitan mengatakan damai sejahtera akan ada padamu. Firman Tuhan katakan damai sejahtera bagi kamu, bukan bagi orang lain. Ya. Damai sejahtera bagi kamu pribadi. Ya. Tangkap ini. Hari ini Tuhan katakan apapun yang saudara dan saya alami, terima damai sejahtera Tuhan. Terima damai sejahtera Tuhan. Ayat 20 dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Coba perhatikan ayat ini. Kenapa Tuhan menunjukkan kepadanya tangan dan lambungnya? Kenapa? Pernah gak kepikir? Kan mereka begitu di kamar tertutup, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Jelek. Ya. Mereka sudah tahu kan itu Yesus. Ya. Mereka percaya itu Yesus. Itu mujizat, ajaib. Tapi kenapa Tuhan tetap menunjukkan tangan yang bekas paku dan lambung yang bekas tertusuk? Kenapa? Karena setiap manusia tuh seringkali pengen bukti. Walaupun sudah tahu tapi tetap pengen bukti. Betul nggak? Minta sama Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Tapi Tuhannya tahu. Ini murid-muridnya itu pengen bukti. Termasuk saudara dan saya itu semuanya pengen bukti. Kalau janji saja belum ada buktinya kok kayaknya belum sah. Pengen bukti. Nah, oleh karena itu Tuhan tahu. Jadi saudara tahu nggak? Kalau kamu ingin bukti, tetap Tuhan akan berikan bukti itu. Nggak usah takut. Bagaimana? Itu seperti tanda. Saudara ingat waktu Gideon ya, dikatakan, hai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Waduh Tuhan, aku orang kecil begini, aku orang yang ketakutan. Engkau katakan aku pahlawan, mana buktinya aku pahlawan? Mana buktinya engkau bisa menolong saya? Tuhan gak marah. Dia minta bukti, dikasih bukti. Itu Tuhan. Saudara, jadi kalau saudara minta bukti sama Tuhan, itu pasti diberi. Cuma jangan kurang ajar aja. Ya. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Tapi kalau engkau dengan tulus hati minta suatu bukti, pasti Tuhan beri. Minta bukti, gak masalah. Ya. Tuhan tunjukkan bukti. Hari ini ya, kalian boleh minta sama Tuhan. Tapi jangan kurang ajar. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku tanda seperti Gideon. Ini murid-muridnya gak minta tanda. Tapi salah satu yang namanya Thomas, dia katakan, aku tidak percaya sebelum tanganku tak cocokkan pada tangannya. Di lubang itu. Dan sebelum aku melihat tombak, bekas tombak di lambungnya. Aku tidak percaya.
ketemu Tuhan Yesus gak berani. Kurang ajar sih, gak berani. Nah, hari ini kalau saudara merasakan Tuhan ampuni saya yang kurang percaya. Minta tanda Tuhan. Yesus akan beri tanda kepadamu. Buktinya muridnya gak minta aja dikasih. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Dan berkata sekali lagi kepada mereka. Ketika murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. 2 kali. Sekali Tuhan katakan damai sejahtera. Terus nunjukin bukti. Tuhan itu mau memberi bukti. Kalau saudara merasa ketakutan dan kekhawatiran. Dan kurang percaya bahwa Tuhan menolong kamu. Tidak masalah kamu minta tanda dari Tuhan. Jangan kurang ajar. Jangan ngomong, buktikan Tuhan. Jangan seperti salah satu daripada penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus yang katakan, buktikan kalau kamu memang Mesias. Selamatkan kamu, selamatkan saya. Kurang ajar itu. Tapi salah satu daripada penjahat itu mengatakan, Tuhan, aku tahu engkau orang benar. Bawa aku saat engkau datang menjadi raja. Buktikan, seolah-olah buktikan, beri aku tanda. Aku kau selamatkan. Tuhan akan memberi tanda buat engkau. Jadi satu hal yang pertama dikatakan, damai sejahtera turun atas kamu. Tandanya apa? Tandanya adalah damai sejahtera. Jadi kalau saudara itu berdoa sama Tuhan, minta segala sesuatu, masih kurang percaya, katakan Tuhan, beri tanda kepadaku. Apa tandanya? Damai sejahtera. Nah, saat engkau rasakan damai sejahtera, engkau tahu persis ini jalan yang harus aku tempuh. Minta tanda dari Tuhan. Tandanya apa? Damai sejahtera. Karena itu yang diberikan. Begitu damai sejahtera, engkau itu bisa memikirkan segala sesuatu. Begitu damai sejahtera itu datang, engkau bisa mengambil suatu solusi. Mengambil suatu keputusan. Itu tidak mudah. Tapi hari ini Tuhan katakan damai sejahteraku turun atas kamu. Amin. Itu hal yang pertama. Luar biasa sekali. Lalu yang kedua. Kuasa kebangkitan itu Tuhan membuat jalan yang baru saat tidak ada jalan. Ingat-ingat ya. Ini janji Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan, dengan Yesus Kristus itu bangkit, maka Tuhan akan membuat jalan yang baru saat tidak ada jalan. Tuhan buat jalan saat tidak ada jalan. Ya. Masukkan dalam pikiran kamu. Tuhan akan membuat jalan saat aku tidak ada jalan. Setiap kita sedang menghadapi banyak masalah. Tapi ingat, kuasa kebangkitan Yesus. Yesus sudah bangkit. Maka Yesus akan memberikan satu jalan yang baru. Bukan buka jalan. Saudara, kalau namanya buka jalan, itu jalannya ketutup terus dibuka. Jadi sudah ada pintunya. Ya kan, tinggal dibuka. Yang dulu ketutup dibuka.
Tapi kalau dikatakan jalan baru itu beda. Kalau jalan baru itu gini, kita udah di sini, di depannya ada jalan. Wes jalannya buntu, nggak bisa dibuka. Tapi Tuhan katakan, aku buka jalan baru. Tiba-tiba ada satu jalan di mana kita bisa jalan di tempat itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu lah, saya itu orang yang jarang mimpi. Jarang mimpi. Tapi kemarin ini saya bilang, Tuhan aku kok ngimpi ini tuh artinya apa? Sedangkan ini tuh mau pergi ke Bali, saya bilang. Mau pelayan di Bali, aku kok ngimpinya kok seperti ini gitu. Saudara tahu ngimpinya apa? Begini, saya cerita ya. Itu sampai sekarang tuh masih kebayang-bayang. Lah kok begini ya? Belum ada solusinya. Saya sudah kebangun. Jadi saya nggak tahu diennya gimana ya. Saya itu seperti ada di suatu pegunungan. Bukan pegunungan ya. Gunung-gunung yang gersang. Bukan gunung yang baik, gunung yang gersang. Itu kalau saudara pergi ke Israel, itu kan ada sesuatu gunung-gunung batu gitu. Itu di sana tuh gunung batu, saudara. Tidak ada rumput, gunung batu yang gersang banget. Tapi anehnya saya kok bisa di sana dengan beberapa orang. Ada anak kecil, ada orang gede. Oh, saya tuh di sana. Lalu saya bilang, saya mau pulang. No, ya, saya mau pulang. Saya nggak mau di sini, saya mau pulang. Lalu saya itu cari jalan kan mau pulang tuh. Ya. Waduh, jalannya kemana ya? Nah, saya lihat ada jalan, ada beberapa jalan. Dan saya waktu jalan ini, jalannya kok buntu, gak ada jalan. Tapi ada jalan naik. Naik itu bukit ya, bukit benar-benar gunung batu. Anehnya saya bisa naik. Nah, saya pikir ya, kalau mikir sekarang ini saya wis tua kayak gini, gak pernah naik gunung. Tapi saya tuh bisa naik ke situ. Naik ke atas sampai terus turun lagi kan. Tak lihat ada jalan. Saya ke situ buntu lagi jalannya. Lah sih, ini jalannya kemana? Terus saya ketemu dengan orang-orang kayak orang primitif tuh. Jadi orang primitif. Masih pakai pakaian yang gak karu-karuan, orang primitif lah gitu. Tinggalnya juga di daerah situ. Wah, jadi kok ada orang kayak begini ya? Saya nanya, jalan buat menuju ke jalan besar itu melalui mana? Dia gak ngerti bahasa saya. Dia gak bisa jawab. Dia ngomong sendiri gitu. Sampai saya pakai dengan cara saya, dengan cara ngomongnya, pakai gerakan tangan. Tetap dia gak ngerti. Cuma lama-lama aku takut. Jangan-jangan nanti aku dipegang orang itu. Jangan-jangan aku diapain. Jadi saya lari akhirnya ke tempat yang lain. Terus cari jalan lagi. Buntu lagi. Saya bilang ini kok jalan kok ketutup semua. Gitu. Sampai akhirnya ada jalan kayak lorong. Di belakang saya tuh ada orang. Kelihatannya ada ibu-ibu gitu. Wah, saya lumayan dia ada temennya gitu. Tapi pada saat saya jalan ke situ, lihat ke belakang orangnya udah gak ada. Lari kemana ya itu orang yang tadi di belakang saya? Itu juga tidak ada. Sendirian saya saudara. Sampai ke tempat tertentu di sana jalannya tetap ketutup. Gak ada jalan. Saya bilang, jadi akhirnya saya balik. Saya bilang, sudahlah saya mau kembali ke tempat titik saya tadi di sini. Supaya nanti kalau saya dicari bisa ketemu bahwa saya ada di sini. Nah, saya lagi balik, saya bangun saudara. Bangun saya terus doa, saya bilang gini, Tuhan, ini mau pelayanan ke sana ya. Kok saya lihat jalannya semuanya ketutup. Nah, saya lagi begitu sebentar lagi AL WA sama saya, Oma, saya tadi malam ngimpi. Lah kok sama-sama mimpi, saya gitu. Ngimpinya dia adalah
banyak jebakan yang ada. Dia bilang, saya itu sedang jalan, tiba-tiba ada engkong, katanya, engkong Yusak. Engkong Yusak ngomong, awas hati-hati ya El. Banyak jebakan di Bali gitu. Iya loh El, tadi malam mak itu ngimpinya jalannya pada ketutup. Seperti ada jalan. Tapi ternyata setelah dijalani semua ketutup. Jadi itu menjadi beban doa buat saudara-saudara yang nanti ditinggal, ya, doa terus supaya Tuhan buka jalan baru. Ya. Nah, saya terhibur karena Tuhan memberikan firman ini. Apapun yang kita hadapi saat ini, seolah-olah jalannya itu ketutup semua. Tetapi kuasa kebangkitan mengatakan saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan yang nah, ya. Saat tidak ada jalan, bukan Tuhan buka jalan, tapi Tuhan akan membuka jalan yang baru. Kita akan baca sama-sama di dalam Keluaran 14 ayat yang ketiga. Bangsa Israel sudah keluar dari negeri Mesir. Ya, kita tahu ceritanya. Bangsa Israel sudah keluar, anak sulung sudah mati, semua sudah keluar, semua barang-barangnya semua keluar, mereka jalan. Ternyata tidak ada jalan. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, ayat yang ketiga. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Padang gurun telah mengurung mereka. Seperti yang saya alami. Saya dikurung dengan padang gurun. Gunung-gunung tinggi, gersang semuanya. Gak ada jalan, saudara. Saya sampai mikir, waduh sendirian lagi sayanya. Ya. Ayat yang ke-10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Seperti saya waktu ngimpi kemarin 2 hari yang lalu. Saya ketakutan. Karena apa? Sini tutup, sini tutup, sini tutup. Ketemunya sama orang-orang primitif. Saya takut dimakan sama mereka. Saya takut ditangkap sama mereka. Dan mereka sepertinya ada penyembahan-penyembahan kayak gitu. Saya bilang, saya mau jalan, mau loncat ke situ. Di situ ada orang yang lagi penyembahan. Saya mau jalan ke sini, di sini ada orang primitif gitu. Saya bilang, saya mau lari kemana? Betul-betul saat itu ada rasa ketakutan dalam diri saya. Ini dah beda saudara dengan yang dialami oleh orang Israel. Di depan ada Laut Kolsom yang tidak mungkin dapat diseberangi. Di belakang dikejar oleh orang Mesir. Tidak ada jalan, tapi bukan Tuhan membuka jalan. Tuhan membuat jalan yang baru. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdiri tetap, lihatlah keselamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tapi apa yang dikatakan, jangan takut ya. Dalam menghadapi apapun, jangan takut. Yang pertama. Yang kedua, berdiri tetap, lihat ke atas. Keselamatan daripada Tuhan akan diberikan. Jadi 3 hal ya. Firman Tuhan, untuk kamunya ini mendapatkan yang dinamakan jalan yang baru. Kuasa kebangkitan membukakan jalan yang baru.
Bukan dibukakan jalan yang lama tertutup, tidak. Tuhan buka jalan yang baru. Tapi harus persyaratannya jangan takut. Bagaimana enggak takut? Kuasa kebangkitan, damai sejahtera Tuhan berikan buat kamu. Amin. Pertama, damai sejahtera dulu. Ya. Karena begitu ada damai sejahtera, kamu ada roh ketenangan. Yang kedua apa? Dikatakan berdiri tetap. Artinya jangan tidur. Siap-siap. Orang kalau berdiri itu enggak bakal tidur. Orang tidur enggak mungkin pakai berdiri. Tapi memang ada beberapa orang berdiri bisa sama tidur. Ya. Tapi biasanya umumnya orang kalau tidur itu berbaring. Paling tidak nyender lah. Ya. Tapi enggak ada orang berdiri dengan tegak itu tidur. Berdiri tegak. Apa artinya? Berjaga-jaga. Ya. Siap sedia. Dan dikatakan lihatlah. Menengadah ke atas. Lihat ada keselamatan. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan. Ya. Pasti diberikan kepada kita. Ya. Jadi persyaratannya supaya saudara dan saya mendapatkan jalan yang baru. Yang pertama dikatakan jangan takut, berdiri dan melihat keselamatan. Lakukan bagian kamu, Tuhan akan membuka jalan yang baru. Ya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang kita lakukan apa? Jangan takut. Berdiri, bersiap-siap, melihat pertolongan Tuhan. Matamu, kacamatamu dirubah. Jangan lihat persoalan. Kamu lihat persoalan seperti gajah di hadapan kamu. Yang kamu lihat gajah yang gede. Kamu tidak tahu di belakang gajah ada jalan keluar. Ya. Lihat ke atas, pertolongan Tuhan pasti terjadi atas hidupmu. Itu kuasa kebangkitan. Ya. Kuasa kebangkitan yang dijanjikan kepada saudara dan saya pada hari ini. Ada kuasa kebangkitan. Nah, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 16. Dan engkau angkat tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut. Belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Lalu Musa mengangkat tongkat. Tongkat otoritas. Saat engkau tidak ada jalan. Ya, kamu angkat tongkat otoritas. Katakan Tuhan, engkaulah yang akan menolong. Musa enggak pernah berpikir bahwa dengan dia mengangkat tongkat itu bisa belah sendiri. Enggak kepikir, enggak pernah terpikir di dalam hidup Musa. Karena ini perkara baru buat Musa. Saudara, saat engkau menghadapi apapun, ya, kuasa kebangkitan menjanjikan saat engkau tidak ada jalan, nak, percaya, aku sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Batu sudah tergolek. Kuasa kebangkitan yang seperti itu. Sebesar batu apapun yang menutupi hidupmu. Percaya Tuhan sanggup membuat jalan yang baru. Amin. Nah, sekarang saudara mungkin mengatakan itu kan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang masa bisa? Siapa bilang tidak bisa? Dalam perjanjian baru kita belajar dari Petrus ya. Kisah 12 ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya di depan orang banyak. Sesudah Yesus ditangkap, sesudah Yesus mati, murid-muridnya kepenuhan Roh Kudus,
Lalu murid-muridnya ini jadi pengikut Yesus yang setia. Akhirnya ujungnya Petrus ditangkap masuk penjara. Kalau dilihat di sini dipenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Jadi 4 regu itu safe-safean. Yang ini, yang ini, yang ini. Jadi ada 4 safe yang sudah diatur. Secara pikiran kita sudah tidak bakal bisa keluar. Tidak ada jalan, ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Jadi persyaratannya, masalahmu apapun jangan lupa berdoa. Doanya tidak boleh sembarangan. Doa dengan tekun. Doa itu besar kuasanya. Doa. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara, ini sudah tidak ada jalan. Ya. Dikatakan seolah-olah Tuhan itu kok lama sekali ya enggak nolong-nolong. Sekali lagi, Tuhan selalu menolong tepat waktu. Ya. Besok mau dieksekusi, hari ini baru ditolong. Kalau kita pengennya apa? Tuhan, aku ini butuh sesuatu. Hari ini juga kau tolong saya. Biar hatiku ayem Tuhan. Nanti aku butuhnya kira-kira 3-4 bulan lagi. Sekarang hatiku sudah ayem. Pengennya seperti itu. Ngatur Tuhan. Ingat ya, Tuhan selalu tepat waktu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat. Ingat ya. Jadi pada saat itu dikatakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak. Berarti malam itu besok mau dieksekusi, malam ini baru pertolongan datang. Tidak usah khawatir, Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan selalu buka jalan saat tidak ada jalan. Amin. Ya. Pada saat itu kalau kita lihat, Petrus itu sudah tidak ada jalan. Wis mati aja, wis gak apa-apa wis mati. Ya. Dibelenggu, dirantai, ya. Udah gak bisa. Rantai kalau zaman dulu bukan berarti cuma rantai tangan loh, kakinya juga dirantai. Dan pada saat dirantai kakinya itu dicantolkan kepada kayu yang gede. Jadi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah nggak ada jalan lagi. Ya. Dan dikatakan tidur di antara 2 prajurit. Jadi ini tangannya dibelenggu. Belenggunya dicantelkan kepada tangannya prajurit. Jadi kalau dia gerak sedikit aja, prajuritnya bangun enggak? Bangun. Ya, bangun. Ya. Suatu saat saya pernah punya pengalaman dengan Pak Yusak. Waktu saya kecil itu saya tuh kalau tidur nggak bisa diem. Saya bisa tidur. Pertama kali tidur kepala saya di sini, nanti malam kepala saya sudah ada di bawah. Dan kemungkinan juga saya bisa jatuh ke bawah gitu. Dan hampir setiap malam saya itu jatuh dari tempat tidur. Waktu masih kecil, kira-kira ya nggak tahu umur berapa ya, tapi saya masih ingat itu. Saya tidurnya tuh sama Pak Yusak. Jadi Pak Yusak ngomong, kamu ini ya, setiap malam saya mesti ngangkat kamu dari bawah, tak angkat lagi ke atas. Nanti jatuh lagi. Gimana ya supaya saya tahu sebelum kamu jatuh saya bangun. Ya nggak tahu, saya bilang, kamu kerasa nggak? Saya nggak kerasa. Saya bilang. Jadi cara satu-satunya saya itu diikat sama selendang, saudara. Ya. Kaki saya dan tangan saya diikat dengan 2 selendang. Satu selendang di kaki saya, selendang satu di tangan saya. Tangan saya diikatkan sama tangannya Pak Yusak.
Kakinya saya diikatkan di kakinya Pak Yusak dengan pemikiran kalau sampai saya jatuh, mau jatuh itu selendangnya ketarik. Ya, jadi dia bangun. Tapi betul saudara, begitu saya mau jatuh dia akan bangun. Saya dibangunin, bangun, ayo tidur yang benar lagi. Gitu. Saya, oh ya, dengan merem-merem saya dengan antara sadar dan tidak, udah saya akhirnya ke tempat posisi yang semula. Ya. Caranya seperti itu. Tapi waktu saya masih kecil tidak pakai rantai saudara, tapi pakai selendang. Nah saudara bisa bayangkan ini yang namanya Petrus diikat, dicentelkan kepada penjaga. Dengan pemikiran dia goyang sedikit, penjaga akan bangun. Nah, jadi seolah-olah semua jalan tertutup buat Petrus untuk bisa keluar. Tetapi kuasa kebangkitan melanggar semuanya. Kuasa kebangkitan melebihi dari semuanya. Lihat ayat ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya bangun segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Wong cuma ditepuk kok bisa gugur. Ajaib kan? Kamu percaya? Kuasa kebangkitan akan membuat perkara itu dalam hidupmu. Percaya, ini percaya. Imanmu harus bangkit. Hari ini adalah hari kemenangan. Jadi kamu harus percaya saat tidak ada jalan. Seperti Petrus sudah tidak ada jalan. Diikat seperti itu tuh. Tapi ternyata begitu ditepuk. Loh, dia goyang sedikit aja itu penjaga akan bangun. Tapi malah ada malaikat nepuk. Loh, malaikat datang itu kan pakai cahaya. Lah kok enggak silau dianya. Ini lihat cara kerja yang luar biasa. Akurat betul apa yang Tuhan katakan. Kuasa kebangkitan. Jadi membuat semua tertidurnya ditepuk. Saudara tahu, kalau yang namanya rantai, begitu ditepuk, coplok, jatuh, bunyi enggak? Bunyi apa? Kerining pasti, setidak-tidaknya bunyi. Kok bisa enggak kedengeran sih? Ini keajaiban kuasa kebangkitan. Tidak usah takut dalam menghadapi apa-apa. Semua jalan sudah ketutup. Semua jalan sudah buntu. Tuhan buka jalan baru. Gak pernah kepikir ada malaikat. Terus dikatakan. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikat pinggangmu, kenakan sepatumu. Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Kenapa enggak? Cepat. Ayo, wis tinggalin semuanya enggak apa-apa, nanti tak kasih lagi. Enggak. Tetap dikatakan, bangun segera, ikat pinggangmu. Artinya siap sedia untuk berangkat. Kenakan sepatumu. Sepatu kerelaan untuk melakukan penginjilan. Lalu dikatakan apa? Kenakan jubahmu, yaitu jubah panggilan. Ya. Di dalam segala sesuatu Tuhan selalu katakan kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Kemana yang Tuhan mau. Jangan ikut sendiri. Jangan ngomong, aku ini jadi mau disuruh kemana ya Tuhan. Ikut apa yang Tuhan mau. Lalu Petrus mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan.
Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka itu ke pintu gerbang besi dan menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya. Lihat, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Dengan pintu yang tertutup bisa terbuka. Tetapi jalan yang baru yang Tuhan berikan adalah yang tidak pernah dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana itu rantai bisa terlepas. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan itu, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Kenapa kok terus setelah sampai di ujung ditinggal? Kenapa enggak diaraibkan saja? Jangan-jangan nanti dikejar lagi. Tuhan melakukan bagiannya. Sisanya engkau yang harus melakukan bagian. Pak Petrus tidak dikatakan cepat lari, tinggalkan kota ini. Tidak. Dikatakan selanjutnya kalau saudara tahu, dia berhenti sebentar. Oh ternyata aku ini benar-benar ditolong sama Tuhan. Lalu dia berhenti sebentar, dia mulai berpikir, aku jadi kemana ini ya? Tuhan selalu bekerja sama dengan saudara. Tuhan menolong sampai batas ini. Selanjutnya Tuhan katakan kamu harus ngambil keputusan. Inilah yang namanya bekerja sama dengan Tuhan. Di dalam usaha ya, engkau katakan misalnya engkau mengambil keputusan aku mau bekerja sama dengan seseorang. Ya. Didoakan, sudah dilakukan. Nanti Tuhan buat jalan. Selanjutnya engkau harus punya hikmat untuk dapat membuat suatu perjanjian yang benar. Sampai semuanya itu menjadi baik. Ada bagian yang kita harus lakukan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Nanti Tuhan akan buat jalan. Saat tidak ada jalan, Tuhan akan membuka jalan keluar. Amin. Ini kuasa kebangkitan yang kedua yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya hari ini. Saat tidak ada jalan, Tuhan buat jalan yang baru. Amin. Sekarang yang ketiga. Kuasa kebangkitan itu mengakibatkan semua penghalang, semua musuh dimusnahkan. Semua musuh dibinasakan. Semua penghalang dilenyapkan. Ya. Ada 3 poin yang hari ini menjadi milik saudara dan saya. Kalau saudara bisa mengerti, bisa mendalami, bisa menerima, firman akan jadi daging dalam hidupmu. Tidak sekedar teori. Saya pun waktu saya mendapatkan pelajaran ini dari Tuhan, saya bilang Tuhan aku belum pernah khotbah seperti ini. Saya sering kali mendengar tentang kuasa kebangkitan. Tapi hari ini kau bukakan perkara yang baru. Bukan baru buat saudara, baru buat saya. Sehingga saya rasakan dalam pelayanan besok harus pergi ke Bali. Saya percaya sekalipun di padang gurun, sekalipun sedang tidak ada jalan, di gunung yang gurun, di gunung-gunung yang gersang, Tuhan akan buka jalan yang baru. Karena saya pergi bersama dengan kuasa kebangkitan. Saya percaya ada sesuatu. Nah, yang ketiga dikatakan semua penghalang, semua musuh dibinasakan. Nah, kita lihat dalam Keluaran 14 ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ayat 20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena tiang awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat kepada yang lain semalam-malaman itu. Saudara bisa bayangkan ya. Kan bangsa Israel itu berjalan dengan tiang awan dan tiang api. Saat itu sudah malam, jadi pakainya tiang api. Begitu tiang api dan tiang awan itu berjalan,
dikejar di sini. Oh udah sampai, mau kena nih. Tiba-tiba tiang awan dan tiang api itu bisa siut, berbalik, gelap jadinya. Dia nggak bisa ngelihat. Ya. Sampai dia bilang, ini gimana kok nggak bisa kelihatan? Tadi kelihatan orang Israel sedang jalan, sekarang tidak kelihatan sama sekali. Siapa yang melakukan itu? Kuasa kebangkitan. Ya. Akibatnya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir itu di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Habis hilang semuanya. Dikatakan semua musuh yang mengejar kamu, semua masalah yang mengejar kamu, semua sakit penyakit yang mengejar kamu, itu dimusnahkan kalau ada damai sejahtera turun atas hidup kamu. Yang penting yang pertama, kuasa kebangkitan itu adalah damai sejahtera saat ini turun atas kamu. Ya. Yang kedua, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan akan buka jalan. Yang ketiga, semua musuhmu akan dilenyapkan. Saudara, 3 janji ini yang membuat saya tegar di dalam saya berangkat besok untuk ke Bali. Karena secara manusia ini kok ngimpinya kok jelek banget. Ya. Tapi ini perkara, apapun yang kamu hadapi, kuasa kebangkitan, 3 perkara ini akan mengikuti setiap anak-anak Tuhan yang melayani di Bali. Saya percaya ini akan terjadi dan kita akan mengalami kemenangan. Ya. Kisah 12 ayat 12 ayat 1. Setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahu aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Apa yang diharapkan oleh orang Yahudi? Kematian. Betul? Dia mengharapkan Petrus harus dibunuh. Harus mati. Tapi Tuhan sanggup melenyapkan kematian karena dia sudah bangkit. Dia tidak mati lagi. Dia sudah bangkit. Ya. Jadi sekali lagi saya minta semua pemain musik maju ke depan. Kita harus tahu ya, bahwa ada 3 janji yang saudara dan saya terima hari ini. Ya. Janji yang pertama apa tadi? Damai sejahtera Tuhan. Dalam menghadapi apapun, ingat engkau harus punya damai sejahtera. Karena dengan damai sejahtera stres semua akan hilang. Amin. Orang kalau susah itu stres. Stres akan hilang kalau engkau punya damai sejahtera. Yesus katakan, dalam masa ketakutan apapun, damai sejahtera kamu terima hari ini. Amin. Yang kedua, saat Tuhan akan beserta dengan kamu, waktu kamu tidak ada jalan keluar. Ya. Saya yakin di sini banyak sekali yang menghadapi yang namanya jalan buntu. Ya. Tapi hari ini kuasa kebangkitan mengatakan Tuhan akan beri jalan baru. Amin. Yang ketiga, semua musuh-musuh kita akan dimusnahkan. Ya. Musuh apa? Ketakutan. Musuh apa? Sakit penyakit. Musuh apa? Kemiskinan. Musuh apa?
Kebangkrutan. Musuh apa? Ketakutan tidak naik kelas. Musuh apa? Ketakutan masa depan. Itu akan dimusnahkan. Percaya, ini kuasa kebangkitan. Kalau engkau percaya bahwa firman ini berlaku buat hidupmu, maka engkau akan menerimanya. Kita akan berdoa saat ini. 3 hal ini engkau ingat-ingat. Bahwa kuasa kebangkitan akan menerima engkau apa arti daripada damai sejahtera. Mari kita berdoa, doa sungguh-sungguh. Minta damai sejahtera turun atas hidupmu. Minta damai sejahtera menguasai hidupmu saat ini. Dimanapun juga engkau berada. Kiratana makaya sangkalatana makayasi. Tuhan, tidak ada satupun orang yang tidak mengalami stres saat ini Tuhan. Semua mengalami kesetresan. Tapi saat ini yang berseru kepadamu, kuasa kebangkitan turun atas mereka. Ada damai sejahtera akan turun atas hidupnya. Dan saat ini ya Tuhan, saat mereka jalan buntu, tidak ada jalan, kami percaya Kau akan buat jalan yang baru. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, semua musuh-musuh dihancurkan, semua penghalang akan dihancurkan, dan kami semua akan mengalami kuasa kebangkitan yang luar biasa. Terima semuanya, terima saat ini, terima saat ini. Ya rata ramakaya sakarana makaya si, ramakaya sakarata ramaka. Bekerjalah engkau dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah engkau, bekerjalah engkau Tuhan. Karena kami tahu engkau punya kekuatan yang luar biasa. Engkau punya jalan saat tidak ada jalan. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Meteraikan firman-Mu pada malam hari ini. Kami pulang dari tempat ini. Kami sudah mempunyai paradigma yang berbeda. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyanyikan. Dia akan buka jalan. Dia akan memberi jalan saat tidak ada jalan. Mari saudara bangkit berdiri. Bangkit berdiri, nyanyikan nyanyian ini. Maja
Bangkitkan iman kami Tuhan. Bangkitkan iman kami. Sampai firman jadi daging. Kami tidak mau sekedar teori. Tapi kami mau mengalami kuasa kebangkitan berlaku buat kami. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami saat ini untuk kami boleh memberikan yang terbaik untuk-Mu. Beri yang terbaik buat Tuhan, saudara. Ucapkan syukur dengan kuasa kebangkitan yang Tuhan anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari bangkit berdiri saudara. Bapa, kami akan pulang dari tempat ini dan kami percaya Engkau sudah menyediakan yang terbaik yang Kau sediakan dari surga. Kami terima semua yang terbaik dari surga. Tuhan, bicaralah Kau terus kepada kami bahwa ada 3 perkara yang mengejar kepada kami. Terutama damai sejahtera-Mu Tuhan akan terus mengejar kami. Kemanapun kami pergi, damai sejahtera-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau terus akan buat jalan dan semua musuh kami dilenyapkan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami mau menyerahkan semua perjalanan kekasih-kekasih kami hari ini, besok dan lusa. Kami persembahkan semua kepadamu. Berkat anugerah-Mu turun atas kami semuanya. Kami pergi dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Kami mau menyerahkan kota yang kami tinggalkan ini, pelayanan, pekerjaan, keluarga yang kami tinggalkan. Semua ada di dalam kontrol dan kendali daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami terima yang terbaik dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Selamat Paskah, Tuhan memberkati saudara semuanya. Saudara pulang, saudara menerima telur Paskah. Diberkati Tuhan semuanya.